There's a storm inside of us. I've heard many team guys speak of this. Assalamualaikum Baraya, bagaimana kabarnya? Damang. Kesempatan kali ini saya akan mengulas film di mana pasukan Amerika yang ditugaskan memburu pimpinan kelompok Taliban. Seperti biasa tanpa berlama-lama langsung saja. Cokkodot. Awal cerita kita akan ke pangkalan udara Bagram yang berada di Afghanistan. Kita akan melihat McMurphy, salah satu pasukan khusus Amerika yang menerima pesan email dari pacarnya. Begitupun dengan Matt yang sedang membalas email dari istrinya. Is this doable? It's expensive. Di pagi yang cerah, terlihat Marcus sedang menunggu Murphy dan Danny yang sedang melaksanakan olahraga. Di tempat itu pun Marcus dan rekan-rekannya berkumpul menunggu informasi sebuah misi yang akan dilaksanakan oleh tim Red Wings. Murphy by 1.1. I could go both ways on this. He did lose, but he was close. Di tengah-tengah perbincangan, Marcus dan rekan-rekannya mendapat panggilan dari pimpinannya yaitu Letnan Command, di mana mereka akan mendapat informasi untuk misi yang akan mereka laksanakan. Pat, not that we care, but what do you think? Let me see. Beautiful. Am I going? Listen up. Red Wings a go tonight. Maybe I'll go. It's a maybe. Hello in an hour. Di dalam ruangan, Marcus dan tim lainnya mendapatkan informasi tentang Ahmad Shah. Ahmad Shah sendiri adalah ketua kelompok senior Taliban. Selain Ahmad Shah, tim Red Wings pun diberitahu salah satu tangan kanan dari Ahmad Shah yaitu Tarax. Tim Red Wings akan mendapatkan misi untuk menangkap atau membunuh Ahmad Shah karena dia telah banyak membantai pasukan marinir Amerika dan penduduk di sekitarnya. Sedangkan Marcus, Danny, Matt, dan Murphy akan menjadi mata-mata dalam misi itu. Senior Taliban commander responsible. Waypoint 1 is Budweiser. Waypoint 2 is Miller. Afghanistan is a tier 1 target. You want a positive ID? Dietz, comms, Marcus, rear, med. Leaving here at 1800. 2 Chinooks. A lot of moving parts. Setelah menerima informasi dan membagi tim, pasukan pun dipersiapkan untuk memulai misinya. Di sisi lain, Marcus, Danny, Matt, dan Murphy diturunkan di pegunungan terjal untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut sebelum tim yang lain melakukan penyerangan. Marcus dan ketiga rekannya pun melakukan pendaratan dengan sempurna dan memulai perjalanannya ke titik pemantauan. Hollow 2-2, Spartan 0-1, radio check. Going past the Heineken. I think they're doing pretty good, Chief. Sesampainya di titik pemantauan, mereka pun mengirimkan informasi di mana mereka telah melihat Ahmad Shah dan pasukannya. Namun saat akan menghubungi markas pusat, sinyal radio mereka tidak jelas dan harus berusaha mencari sinyal untuk mengirimkan informasi yang mereka dapatkan. Take a peek. It's the final waypoint. Call it in. Spartan base. Shit. 0-1. Can't see happening. Spartan base. This is Spartan. Karena sinyal radio komunikasi mereka kurang jelas dan pemantauan di titik tersebut terbatas, mereka pun berinisiatif untuk berpindah lokasi. Hey, from past Switz Malt Liquor, I say again. Let's try and make that peak. See if that... Setelah berpindah lokasi, mereka pun dengan leluasa memantau Ahmad Shah dan pasukannya, namun radio komunikasi mereka belum mendapatkan sinyal. Marcus on me.
take our 6. Inform command of our new position. 4 guys on the right. Mengetahui sulit mendapatkan sinyal radio untuk berkomunikasi, Marpi mengusulkan mereka untuk pindah ke lokasi yang lebih tinggi. Namun di saat mereka berusaha mencari sinyal, tiba-tiba datang kakek-kakek dan 2 anak kecil yang menggembala kambing mereka. Tanpa sengaja, salah satu anak kecil menghampiri persembunyian Markus sampai membuat mereka terkejut. Marpi yang berada di sana langsung mengejar ketiga orang tak dikenal tersebut dan mendapatkan sebuah radio yang dianggapnya untuk berkomunikasi dengan Taliban. What the fuck is this? What the fuck? Setelah menahan ketiga orang tak dikenal, Marpi pun mengambil kesempatan untuk berkomunikasi dengan komando pusat menggunakan radio seluler dari orang tak dikenal tadi. Namun saat akan berbicara dengan pimpinannya, tiba-tiba sinyal pun terputus. Selain itu, salah satu anak kecil yang melihat mereka sibuk hendak melarikan diri namun dapat mereka cegah. Sergeant, this is Spartan 01. I need you to transfer me to Bagram Ouellette Top, to the CO immediately. That's correct. Ouellette, Petty Officer Patton. It's feeling like a cursed stop. Mike? This connection sucks. Yeah. That's Mike Murphy? Yes. We'll go get him. Sorry, sir. I got Lieutenant Murphy on the phone for you in the talk. Mike? Arms with Spartan 01. We were good for a while, but... Merasa keadaan mulai tidak memungkinkan, mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke tempat yang lebih tinggi untuk mencari sinyal komunikasi dan melepaskan tawanan mereka. Namun saat mereka dalam perjalanan, salah satu anak yang mereka lepaskan bergegas pergi dan memberitahu kelompok Taliban adanya pasukan Amerika. Dan benar saja, saat Marpi mengecek ke atas bukit, dia melihat begitu banyak pasukan Taliban dan kontak senjata pun terjadi. You're about to get contact. How fucking fast are these guys? I'm about ready to punch that time card. Kelompok Taliban yang begitu banyak yang terus menyerang membuat mereka kewalahan. Denny pun berusaha menghubungi komando pusat, namun dia pun harus tertembak di bagian tangannya dan membuat radio komunikasi rusak akibat serangan kelompok Taliban. Marcus, move! Serangan yang tidak ada habisnya membuat Marpi dan Matt harus tertembak, namun mereka berusaha melawan kelompok Taliban yang semakin banyak. Merasa sudah tidak mungkin untuk melawan, mereka pun menjatuhkan diri di sebuah tebing. Motherfucker. Setelah menjatuhkan diri di tebing yang cukup terjal, kelompok Taliban masih saja dapat mengejar dan menyerang mereka. Dengan luka yang cukup parah, mereka pun berusaha untuk menghindarinya. You see? God's looking out for us. That's God looking. My rifle. That sucked. Fuck you.
Aksi kejar-kejaran pun terus berlangsung. Sampai di sebuah tebing berbatu, mereka kembali melompati tebing itu. Namun Danny yang terluka parah harus tertinggal dan dibunuh oleh Taliban. Your fucking legs working, you hear me? Come on, let's go! Look up! Look up! Come! You got Danny? I got him. Max, we're moving down. Good to go. Setelah menjatuhkan diri dan berada di balik tebing berbatu, mereka kembali mendapatkan beberapa serangan termasuk dengan RPG. Murphy yang masih memegang telepon seluler dari orang yang pernah mereka tawan, berinisiatif untuk menghubungi komando pusat ke ujung tebing untuk mendapatkan sinyal. Saat berada di ujung tebing dan berhasil memberitahu komando pusat, Murphy pun harus beberapa kali tertembak dan tewas di tempat itu. We gotta find another way. I'll make the call. Sure. Never out of the fight. What you doing, Marcus? We need immediate. Here, J-Bad Talk, Sergeant Hasler. need immediate cash. Lieutenant. Komando pusat yang menerima informasi dari Murphy segera berangkat menuju lokasi pertempuran. Matt dan Marcus yang sedang melawan kelompok Taliban tiba-tiba dibuat senang di mana dua pesawat Black Hawk telah sampai di sana. Namun, salah satu pesawat dengan satu peleton pasukan di dalamnya harus terkena serangan RPG Taliban. Selain itu, Matt yang terluka parah dan sudah dikepung Taliban harus mati di tempat itu. Marcus yang terpisah dengan Matt berusaha mencarinya. Namun dengan tiba-tiba Marcus diserang RPG sampai membuatnya terpental. Mengetahui kelompok Taliban masih mengincarnya, Marcus pun bersembunyi di sebuah bebatuan. Dan di saat bersamaan, Marcus melihat bantuan yang melewatinya dengan keadaan yang tidak memungkinkan karena adanya kelompok Taliban di sekitarnya. Marcus pun tetap bersembunyi sampai tak sadarkan diri akibat luka yang banyak. Infrared negative. Keesokan harinya, Marcus mulai sadarkan diri. Dengan luka yang cukup banyak, Marcus pun perlahan meninggalkan tempat persembunyiannya dan menemukan sebuah kolam kecil. Seketika, Marcus menceburkan diri di kolam tersebut. Namun dengan tiba-tiba Marcus digagetkan dengan kedatangan orang asing yang dianggap kelompok Taliban. Ternyata orang-orang yang ditemui Marcus hendak menolongnya. Russia. Marcus pun dibawa ke perkampungan orang yang sudah menolongnya. Dengan sedikit bingung dan luka yang cukup parah, Marcus mengikutinya begitu saja. Tak berselang lama, tiba-tiba datang beberapa orang bersenjata yang tak lain adalah kelompok Taliban. Mengetahui Marcus berada di sana,
Mereka pun menggeledah setiap rumah dan berhasil menemukan Markus. Markus pun dibawa keluar dan hampir akan dipenggal kelompok Taliban. Aksi kelompok Taliban pun dapat dihentikan oleh orang yang menolong Markus sebelumnya dengan beberapa warga yang menodongkan senjata kepada Taliban. Dengan sangat kecewa, kelompok Taliban pun melepaskan Markus dan bersumpah akan menghancurkan perkampungan tersebut. Markus pun kembali dibawa ke rumah orang yang telah menolongnya dan tidak menyangka penduduk di sana benar-benar menolongnya dan menentang Taliban. Di saat Markus membersihkan luka dan mulai tak sadarkan diri, penduduk di sana bersiaga akan serangan Taliban yang tiba-tiba. Di sisi lain, pasukan Taliban telah bersiap mengerahkan pasukannya ke perkampungan tersebut. Di keesokan harinya, Markus mulai sadarkan diri. Dengan lahap, Markus menghabiskan makanan yang diberikan oleh orang yang menolongnya. Tak berselang lama, penduduk di sana mendapat serangan dari Taliban karena telah menentang mereka. Di saat kelompok Taliban menyerang perkampungan yang membantu Markus, Komando Pusat pun menerima sebuah surat yang diantarkan seorang warga lokal, di mana surat tersebut dikirim oleh Markus. Komando Pusat pun segera bergerak ke titik yang Markus berikan di dalam surat tersebut. Dengan bersamaan, kelompok Taliban yang sedang menyerang perkampungan yang membantu Markus mendapatkan serangan dari pasukan Amerika yang sampai di sana. I want continuous ISR over the... Multiple hostiles. Are we clear to engage? Clear to engage. Pasukan Taliban pun berhasil dipukul mundur dengan serangan yang bertubi-tubi, dan Markus dapat diselamatkan dalam serangan itu. Namun saat Markus akan dievakuasi, Markus merasa berat meninggalkan penduduk yang telah menolongnya. Karena ini sebuah misi, Markus pun harus meninggalkan penduduk di sana yang sudah dijaga oleh pasukan Amerika. You're safe, Marcus. You're going. Hey, watch this guy over here. Watch him. Thank you. I'm sorry, Marcus. We gotta move. Let's go. Go, sir. We gotta move. Let's go. Dengan sisi kelam misinya, Markus harus kehilangan tim terbaiknya dan harus tetap bertahan. Hatur nuhun, sekian dan wassalam. Brave men have fought and died, building the proud tradition. Never out of the fight.